Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqin. Al-hadis sadaqallahul azim. Amma ba'd. Pada yang terhormat al ulama warasatul anbiya, para kiai, bunyai, ustaz, ustadzah, dai daiyah, mubalik mubalirah, para guru agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pemikir, para analis, para sains, ahli-ahli di bidang ilmu-ilmu tertentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin hadirat rahimakumullah, baik yang muslim muslimah maupun yang non muslim yang sempat mendengarkan dakwah saya di YouTube ini. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih berkumpul di sini majelis dalam rangka dakwah Islam alhamdulillahirabbil alamin yang berkaitan dengan seni, budaya, adat keraton, adat Jawa, sejarah dan agama. Hadirin yang berbahagia, sholawat beserta salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat saya, sholawat jenengan, kita semua besok di yaumil akhir dapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqin. Ora kena manut perintahe manungsa menawi perintahe iku nulayani perintahe Allah taala. Kita tidak perlu nurut perintahnya manusia jika perintah itu membuat perintah kepada nulayani, membuat berlawanan dengan perintah dari Allah taala. Sehingga kita berbicara tentang histori, sejarah, leluhur-leluhur kita tidak mau diremot, leluhur-leluhur kita tidak mau disetir oleh para kompeni, para penjajah, para Nippon dan sebagainya. Kenapa? Kita mempunyai identitas diri sebagai bangsa Indonesia, mempunyai karakter, psikologi, norma, aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis di negeri tercinta ini. Maka jangan heran kalau ada bangsa penjajah tiba-tiba masuk ke sini langsung dilawan. Pertempuran-pertempuran yang sekian lama memakan waktu hingga korban tenaga, nyawa dan air mata itu ditempuh oleh nenek moyang kita dan leluhur kita. Sebab leluhur bangsa Indonesia tidak mau diremehkan. Kalau kita punya prinsip rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, lebih baik hidup berkalang tanah daripada hidup dijajah, bahwa leluhur ini merupakan leluhur yang tidak sembarangan. Ada dari kaum ksatria, ada yang dari kaum bangsawan, kaum raja, ada yang dari ulama, ada yang dari percampuran perdagangan, peternakan dan sebagainya. Akan ada bermunculan kaum-kaum intelektual seperti H.W. Cokro Aminoto yang suatu ketika punya murid namanya Insinyur Soekarno sebagai jago orator. Bangsa Indonesia tidak mau diremehkan, sampai yang namanya pusaka keris itu yang terkenal di Indonesia. Satu di antaranya yang terkenal adalah Empu Sopo, hingga menciptakan keris namanya keris Carubung, itu milik Kanjeng Sunan Kalijogo. Masih banyak lagi potensi-potensi bangsa Indonesia. Maka jangan sekali-kali mencidrai, bahkan merusak komunitas yang ada di Indonesia. Tambang pun apabila diinjak-injak oleh bangsa lain, maka tetap kita mengadakan perlawanan demi negeri tercinta Indonesia ini.
apalagi berani menyobek merah putih, maka akan berhadapan dengan laskar-laskar yang ada di Nusantara Indonesia ini. Hadirin yang berbahagia, gejolak semangat jiwa untuk bertempur melawan penjajah sudah ada sejak dulu, sehingga di Bali terkenal dengan Puputan Margarana. Kalau di daerah-daerah lain terkenal dengan Perang Padri yang ada di Sumatera Barat oleh Tuan Gumam Bonjo. Ada Perang Banjar yang di Kalimantan Selatan yang diketahui oleh seorang raja terkenal, Pangeran Antasari. Kemudian Perang Jawa, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Ini merupakan jiwa bangsa Indonesia yang tidak bisa dianggap enteng dan tidak mau diremehkan oleh bangsa lain. Maka jangan sekali-kali bangsa lain bisa masuk ke Indonesia kalau ingin merasakan tajamnya bambu runcing. Bambu runcing itu kalau mengenai orang, mati tidak mati, hidup tidak hidup, seperti biawak yang kena duri pepohonan, jadi setengah mati setengah tidak. Bangsa Indonesia itu tanahnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem raharja. Jangankan tanahnya, hasil budidayanya baik dari perikanan, peternakan maupun pertanian hingga perdagangan memunculkan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Maka jangan heran kalau Indonesia punya semangat dengan heroik yang semangat, sekali merdeka tetap merdeka. Ini suatu kebanggaan bahwa leluhur bangsa Indonesia meskipun dengan senjata yang sederhana bisa meruntuhkan dan meluluh lantahkan lawan-lawan yang ada di depan leluhur bangsa Indonesia. Maka jangan sekali-kali berteriak lantang di hadapan bangsa Indonesia dengan berteriak menjajah kembali bumi ini. Di Surabaya yang namanya Jenderal Malabi kena bom di dalam mobil kodoknya. Kemudian di cerita-cerita kisah perjuangan bangsa Indonesia yang sudah banyak berkorban jiwa dan raganya untuk mempertahankan dan melestarikan keamanan di bumi Nusantara Indonesia ini. Jangan heran membela negara pada waktu itu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dengan komando jihad itu wajib, maka terjadilah pertempuran yang maha dahsyat yang intinya adalah meluluh lantahkan penjajah bumi tercinta ini, yaitu mengenyahkan dari bumi Indonesia untuk keluar dari Indonesia. Jangan sekali-kali mengganggu Indonesia dan jangan sekali-kali mencintai hati nurani, bahkan mencabik-cabik semangat bangsa Indonesia. Maka langit akan berkobar, kemudian angin-angin akan berubah menjadi warna hitam dan kelam. Tanah-tanah akan banjir darah, sungai, danau, lautan akan banjir organ-organ tubuh penjajah apabila penjajah mau masuk ke Indonesia. Semangat jiwa petarung yang kokoh diumpamakan adalah kita bertarung melawan musuh dengan mati-matian. Sehingga Sultan Hasanuddin pada waktu itu dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Kemudian Soekarno dijuluki sang putra fajar. Ini merupakan julukan-julukan maut yang menantang bagi mereka siapa saja yang masuk ke bumi Indonesia dengan tidak sopan dan berani menjajah Indonesia, termasuk Mangkunegaran I dijuluki Pangeran Sambernyawa, karena setiap perang lawan roboh dan kalah menderita. Petarung yang hebat pasukan Pangeran Diponegoro dengan sistem gerilya, Jenderal Sudirman dengan sistem gerilya panjang yang mengadakan perjalanan jauh sampai Pacitan hingga Tulungagung dan sebagainya dengan keliling Pulau Jawa.
Bahkan pada waktu itu Gusti Ngurah Rai dari Bali siap membela, walaupun dia harus berpetualang, walaupun dia harus keluar dari Bali untuk melawan penjajah. Masih banyak pahlawan-pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia tercinta ini. Maka jangan sekali-kali menginjakkan tanah Pertiwi ini dengan maksud-maksud yang tidak baik. Macan-macan harimau-harimau Indonesia akan keluar dari sarangnya dan siap mencabik-cabik penjajah-penjajah, baik bergaya baru maupun bergaya lama. Hadirin yang berbahagia, hadis Rasulullah Muhammad SAW tadi sungguh menarik. Ora kena manut perintahi manungso menawi perintah iku nulayani perintah Allah Ta'ala. Akan dulu Mbah Yaya Hasyim Asy'ari justru hormat bendera Jepang tidak mau. Bahkan dulu ketika Pangeran Diponegoro menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah, Pangeran Diponegoro melepas pusakanya seakan-akan rela peluru itu menembus raganya. Tetapi Allah itu maha mendengar dan maha melihat dengan penuh kasih sayang. Mbah Kyai Subeki dari Parahan Temanggung yang dijuluki Kiai Pemburuncing cukup melangkahi Pemburuncing 7 kali dengan berdoa, ya Allah, ya Qadimu, ya Warisu, ya Qawiyu, ya Matin, Allahumma kini bima syita farjaba bimul jabbalu masaqatu. Rela bertempur melawan Jepang di area Temanggung dan sekitarnya. Jepang lari tunggang langgang. Bahkan Jenderal Sudirman sempat berdoa juga ketika mau diserang, tiba-tiba hujan deras datang mengguyur pegunungan area Pacitan. Apa yang terjadi? Belanda terusir dari bumi Pacitan ketika dihadang oleh pasukan gerilyawan Jenderal Sudirman. Hadirin yang berbahagia, itulah kenapa bangsa Indonesia biyen direwangi perang lawan Londo, lawan Jepang, lawan Portugis, lawan Spanyol, mati-matian. Sebabnya nopo? Demi tegak dan keadilannya bumi Pertiwi Indonesia ini menjadi makmur, menjadi baltatun thayyibatun barakun lebur. Kita nggak usah terpengaruh budaya luar negeri yang merusak norma aturan Indonesia. Kita tidak usah perpecahan. Kita harus kompak menjadi satu kesatuan untuk mengusir bangsa-bangsa penjajah pengkhianat. Maka roh kita akan berteriak lantang, semangat jiwa kita akan berkobar ketika kita akan melawan dan menghadap penjajah yang berani lagi untuk masuk bumi Indonesia, negara tercinta ini. Mari kita baca sholawat bersama-sama untuk menenangkan hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Gusti nyuwun pangaksami sampun dangu kula ninggalke agami infak sedekah lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi Rabbi. Sekali lagi, ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daradi adbata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Para hadirin hadirat serta pemerhati dakwah saya lewat YouTube, saya Kanjeng Raden Guru Kiai Tasdik di Jawa Tinegrat, sarjana agama dari Dusun Jatiwangi, Desa Taworejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
ketika saya berdakwah di panjenengan sedaya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu lain waktu di dalam majelis taklim dan majelis dakwah. Bila taufik wal hidayah wa biridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Sak bejo-bejane wong kailing lan waspada. Sekali mereka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.